Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our class today, MKU 105. At this moment, kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu di kelas TOEFL untuk Structure and Written Expression. Baik, hari ini kita akan masuk ke skill 9 dengan judul Adjective Clause Connectors. Adjective Clause Connectors. Oke. And to make it easier, kita langsung saja mungkin ke penjelasannya ya. Mari kita mengingat-ingat kembali yang telah kita pelajari di masa lalu, di pertemuan sebelumnya, bahwa kelas kata. Saya ada kelas kata ya. Kemarin ada berapa kelas kata? Ada 4. Yang pertama, kelas kata itu adalah, ini bisa diacak urutannya ya. Kita kenal dengan noun atau kata benda ya. Kata benda. Lalu juga ada yang kedua itu disebut dengan verb ya atau kata kerja. Lalu yang ketiga kita juga mengenal adjektif ya atau kata sifat. Oke. Kata sifat. Dan yang terakhir di dalam bahasa Inggris itu ada adverb atau kata keterangan. Oke. Baik ya. Jadi ini adalah kata dalam pembagiannya yang digunakan dalam bahasa Inggris. Lalu ketika membuat kalimat maka biasanya kita akan menggunakan kombinasi dari 4 ini ya. Kombinasi dari 4 ini. Baik, kita coba misalnya membuat kalimat ya. Roni ya. Misalnya ya, rides his motorcycle quickly. Nah, artinya adalah Roni ya, dengan cepat. Roni mengendarai motornya dengan cepat. Biar enak kita buat jadi coba hitam. Oke. Nah, ini kalau kita pecah menjadi struktur ya, maka kita pasti sudah tahu. Di sini subjeknya adalah Roni ya. Ini adalah subjek. Subjeknya adalah Roni. Ya. Sini. Lalu kita juga tahu kata kerjanya adalah rides, artinya mengendarai ya. Lalu motorcycle, his motorcycle ini kan adalah objeknya ya. Objek. Nah, lalu ini adalah keterangannya ya. Nah, intinya ini dulu. Lalu kalau kita pecah ini menjadi kelas kata, maka kita tahu bahwa Roni adalah kata benda. Ya kan, kemarin kalau rights itu kita juga tahu adalah kata kerja. Ya, kata kerja itu adalah verb. Lalu ini ya, biar ini kita pecah dulu. Oke. Ini ya. Ini. Oke ya. Ini keterangan ini adverb. Baik. Kita udah tahu bahwa ini adalah rights adalah verb dan his ini kan possessive adjektif. Jadi ini adalah adjektif kata sifat ya. Lalu ada juga motorcycle ini kata benda. Oke. Lalu ada juga quickly ini adalah adverb kata keterangan. Atau kita singkat saja adverb, oke? Nah, di sini ya kita lihat nih. Ini kalimat yang kita punya. Baik. Dan ini ya. Nah, kalau kita mau memodifikasi kalimat ini dengan adjektif, ya kan? Nah, maka bisa kita buat seperti ini, ya. Roni misalnya. Roni yang seperti apa? Ya, kita buat misalnya Roni yang ganteng, the handsome Roni, ya. Roni yang ganteng, ya. Rides sama ya,
mengendarai rides his motorcycle quickly. Oke. Nah, kita tahu di sini bahwa apa namanya handsome adalah kata sifat, ya kan? Masuk ke sini kata sifat. Handsome ini berarti adjektif ya. Oke, adjektif. Lalu dia muncul sebelum kata benda, Roni. Baik. Ini pun sama ya. His ini adalah adjektif, lebih dikenal dengan possessive adjektif. Dan ini muncul sebelum kata noun. Ya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa kemunculan adjektif ini memberi informasi baru terhadap kata benda. Ya, kata benda di sini ya. Kalau quickly nggak masuk karena dia adjektif. Adverb, keterangan. Roni yang mana? Dikasih tahu Roni handsome. Motorcycle yang mana? Motorcycle yang his, miliknya dia. Nah, ya. Dan ini juga sama mungkin dengan yang banyak kita ketahui kalau dalam bahasa Indonesia misalnya ya, rumah besar ya, rumah besar. Nah, ini artinya kata bendanya rumah ya. Ini kata bendanya rumah. Rumah yang mana? Rumah yang besar. Besar itu big. Nah, jadi dibalik dia apa namanya kata sifatnya ya, kalau bahasa Indonesia noun dulu baru adjektif. Kalau bahasa Inggris dia diubah menjadi ya big house ya atau besar rumah. Nah, ini ya mesti ingat ya. Kalau bahasa Inggris kan gini dia. Nah, dan kalau kita pecah maka kita dapati bahwa adjektif muncul terlebih dahulu sebelum kata benda. Nah, ini rumusnya ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa adjektif itu memberi informasi tambahan ya atau mensifati sebuah kata benda. Ini ya. Ini kita simpan. Dan posisinya selalu di kiri. Nah, posisinya selalu di posisi selalu sebelum kata bendanya. Nah, pada hari ini akan kita pelajari adalah ada kondisi di mana ternyata adjektif ini ya. Adjektif ini dia apa namanya sama posisinya ya dengan adjektif. Nah, ini poinnya tadi ya, adjektif tadi memberi ini poin 1 memberi informasi. Poin 2 posisi selalu di depan. Atau kita tambahkan 3 ya. Nah, biasanya dia satu kata. Nah, karena big ini kan satu kata, big satu house ya, satu kata, sebuah kata. Nah, pada hari ini kita akan belajar adjektif ya yang tidak seperti ini. Melainkan adjektifnya itu terdiri dari konektor, subjek dan verb. Sama kayak kemarin. Yang ini disebut klausa. Ya. Klausa ini adalah klausa yang bersifat adjektif. Klausa bersifat adjektif. Ya, seperti apa? Nah, ini contoh saya kasih. Dengan menggunakan kalimat yang sama ya. Oke. Roni rides ya his motorcycle. Nah, ya. Ketika di apa namanya ini tadi dibuat ya. Roni the handsome. Si Roni ganteng gitu lah kan. Handsome ini adjektif ya. Nah, sekarang saya akan ubah bagaimana ya. Dia berubah bentuk strukturnya menjadi begini. Roni ya. Who is that is handsome ya. Rides his motorcycle. Nah, ya. Ini lihat nih. Jadi ini kita kurung dulu biar enak. Nah, Roni ya. Yang ganteng ride his motorcycle. Nah, kalau kita pecah, rumusnya menjadi
subjek, ya. Roni ini. Roni yang mana? Roni yang konektor, ya. Oh, salah ini ya. Oke. Ini Roni, ganti kalimat ya. Itu nanti yang selanjutnya. Roni rides his motor cycle. Oke. Tadi the handsome. Nah, saya bisa ubah yang tetap sama ya. Nah, jadi begini dia. Coba lihat. Roni, ya, whom, ya, that his friend say handsome, that his friend say handsome, ya, rides his motor cycle. Nah, oops. Kalau kita lihat di sini, kalimatnya hampir sama nih sebenarnya ya. Kalimat intinya adalah Roni mengendarai motor cycle-nya. Kan gini kan? Nih. Roni ya mengendarai ya motornya. Kan gitu. Oke ya. Nah, kalau di sini kita lihat adjektifnya adalah handsome ini toh. Nah, ini handsome ini menerangkan si Roni. Nah, ya kan? Nah, kalimat bawah saya sebenarnya sama aja ya. Roni, nih kalimat aslinya Roni mengendarai ya. Ini verbnya sama ya. His motorcycle. Motornya. Nah, ini objeknya ya. Roni yang mana? Kalau yang di atas Roni yang ganteng. Kalau yang di bawah Roni mana? Roni yang teman-temannya bilang ganteng, sama aja, ya kan? Cuma bedanya ya. Pada bagian bawah ini ya, kita lihat nih. Kata handsome itu digantikan oleh secara struktur ini. Nah. Ya, jadi ini subjek sama diikuti oleh adjektif, tapi adjektifnya konektor, subjek, dan verb. Ya. Nah, ini. Ya. Nih. Gitu. Sedangkan kata kerja asli untuk si Roni itu adalah rights. Nah, ya. Sama dengan yang ini, sama aja, informasinya aja sama kok. Ini subjeknya di sini ya. Roni, subjek, rights-nya ini. Nah, his motorcycle. Kalau kita buat ya, berarti ini objek. Nah, sama ini juga kalau kita buat berarti ini objek. Nah, bedanya adalah pada kalimat yang pertama atau di atas ini, adjektifnya adalah handsome satu kata. Ya, ini adjektif. Yang menerangkan siapa itu Roni. Ya, mensifati Roninya. Ya, informasi tentang Roni, posisinya sebelum kata benda, karena Roni adalah subjek, dia kata benda, dan dia cuma satu kata. Sedangkan yang di bawah ini kita lihat, ya, lihat sama adjektif, tetapi ternyata, ya, satu ya, kebalikan dari ini, ya, dia memberi informasi juga untuk satu sama ya, tidak kebalikan, tetap memberi informasi tambahan. Hanya saja pada bagian dua, dia tidak satu kata. Tapi satu klausa. Satu klausa. Klausa itu terdiri dari subjek dan verb. Karena satu klausa itu subjek dan verb. Didahului oleh ada konektor juga sebagai penghubungnya. Ya. Lalu, apa namanya lagi? Munculnya adalah setelah noun. Ya kan? Kalau yang ini sebelum, ini setelah. Jadi, poin pembelajaran kita pada hari ini adalah ada sebuah adjektif, ya, yang disebut dengan adjective clause, ya, yang disebut dengan adjective clause. Kenapa? Karena
ya, dia tidak muncul sebagai satu kata, tetapi terdiri dari sebuah klausa, subjek verb yang didahului oleh konektor. Subjek dan verb tadi. Nah, ini dalam sebuah kalimat. Nah, sekarang paham ya bahwa ada yang seperti ini. Nah, kita lihat di contoh nih. This is the house that I want to buy. Oke. This is the house that I want to buy. Kalau kita analisis di sini, maka sama aja kita akan dapati bahwa this ini adalah subjek ya. Oke. Is ini kan verbnya ya. Oke. Nah, sekarang di sini ada apa namanya the house. The house ini kan objek dari si verb ini ya. Kasarnya seperti itu gitu loh. Ya. Nah, the house ini apa namanya adalah sebuah kata benda kan? Exactly, kata benda. Lalu apa namanya ya? Adakah adjektif di sini? Kalau kita merujuk ke rumus yang pertama tadi, nggak ada karena nggak ada yang muncul sebelumnya. Tapi kalau kita merujuk ke rumus kedua, ada. Adjektifnya adalah ini, that I want to buy. Adjektif dalam bentuk subjek dan verb disebut adjective clause. Karena dia menerangkan, the house yang mana? The house yang aku ingin beli. Nah, jadi itu ya. Oke. Lalu yang kedua, the house, sama aja kan? The house, ya, that I want to buy is quite expensive. Nah, kalimat aslinya ini kan, the house, rumah itu, is quite expensive, lumayan mahal. Ya kan? Nah, karena ini subjek, maka dia kata benda, maka dia bisa ditambah informasinya dengan kata sifat. Tapi munculnya tidak di sebelumnya. Bukan satu kata, tapi terdiri dari konektor, subjek, dan verb. The house yang mana? The house that I want to buy. Nah, jadi gitu ya. Baik. Nah, sekarang langsung aja ke soal. Nanti kita akan menemukan soal yang seperti ini. Ya. Nah, di mana kita harus ingat bahwa ada bentuk struktur yang tadi. Di mana klausa itu atau konektor subjek verb bisa menerangkan sebuah kata benda atau subjek atau object of preposition. Nah, the job started yesterday was rather difficult. Pekerjaan bla 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 ya dimulai kemarin ya adalah agak sulit. Nah, dari sini kan kita sudah tebak nih, kayaknya kalimat aslinya adalah the job ya, subjeknya the job. Agak sulit. Nah, agak sulit ini ya, was rather difficult. Nah, ini agak sulit. Ya. Masuk kan? Informasinya kita pakai merah aja biar kelihatan bedanya. Oke. Nah. Paham ya? Oke. Nah, sekarang untuk mengisi ini apa nih? Nah, kita ingat bentuk rumus tadi bahwa setelah kata benda ya atau setelah noun atau kata benda itu bisa dilanjutkan dengan konektor, subjek dan verb. Ya udah, kita coba. Ya. Subjek ini kan kata benda, the job. Cari konektor, subjek dan verb. Sudah ada di sini started itu kan verb. Maka kita tinggal cari konektor dan subjek. Apa kira-kira yang ada di sini? Iya. Konektornya that, subjeknya adalah he. Maka jawabannya adalah yang ini. Yang D, that he. Jadi kalau kita lengkapkan kalimatnya, nih kita tulis ulang. The job that he started yesterday was rather difficult. Nah, ya. Nih. The job that he started yesterday was rather difficult. Pekerjaan yang dia mulai kemarin adalah agak sedikit sulit. Kita struktur the job, subject, ya, yang terdiri dari konektor, subjek, dan verb, ya. Yang ini adalah bukan verb asli atau subjek asli, cuma nerangkan aja subjek aslinya. Dia adalah sifat tapi klausa. Was rather difficult, ini verbnya. Maka dari meaning masuk, artinya tidak nyeleneh, bisa difahami, strukturnya juga benar. Maka dengan mengetahui rumus ini kita tahu bahwa jawaban yang dibutuhkan adalah D. Itu. Paham ya? Good. Nah, selanjutnya ya. Apa saja konektornya untuk mengetahui ciri-ciri ini? Nah, ciri-ciri penggunaan adjective clause itu ini 3 konektornya ya. Ada whom, ada which, ada that. Kita menggunakan whom konektor ini untuk adjective clause kalau dia manusia. Kalau dia merujuk kepada manusia. Kita menggunakan which ya kalau dia merujuk kepada benda ya selain manusia.
Kalau kita menggunakan that, maka dia bisa dua-duanya. Boleh benda, boleh manusia. Nah, ini contohnya ya. I like the dress. Dress ini kan benda ya. Aku suka setelannya atau pakaiannya. That you are wearing. Ya. Yang kamu sedang pakai. Maka pakai that karena ini benda ya. Konektor untuk adjective clause-nya merujuk kepada benda, maka pakai that. Ya. Nah, dan ini berarti di objek ya. Oke. Dress yang mana? Dress yang kamu sedang pakai. Atau dia muncul di subjek, the dress ya. That you are wearing, pakaian atau setelan yang sedang kamu pakai is beautiful, adalah bagus atau cantik. Nah, jadi adjective clause ini bisa menerangkan kata benda, yang mana kata benda itu bisa muncul sebagai subjek atau object of verb atau object of preposition. Nah, ini sebagai contoh ya. Contoh yang benar. I did not believe the story that he told me. Kita udah tahu nih, ini subjek I, verbnya did not believe, the story objek ini kan. Nah, ini kan benda nih. Benda ini bisa diterangkan oleh konektor subjek dan verb. Masuk kan? Konektor, subjek, dan verb. Maka benarlah jawabannya. Gitu. Nah, nomor 2 salah. Kenapa? Mr. Brown, whom did you recommend for the job, will start work tomorrow. Mr. Brown ini subjek ya. Ya, yang akan mulai bekerja besok. Berarti kata kalimat aslinya Mr. Brown akan mulai bekerja besok. Nah, berarti ini verb kan? Nah, berarti ada adjective clause untuk subjek ya. Konektornya whom, tapi setelah konektor malah keluar verb, makanya dia salah ya. Harusnya gimana supaya dia benar? Nah, supaya dia benar, yang bisa kita lakukan diantaranya adalah mencoret ini. Did ini dicoret ya. Lalu kita tambahkan ini adalah subjeknya, recommend adalah verbnya. Kalau kita baca, maka masuk informasinya. Mr. Brown, whom you recommend, yang kamu rekomendasikan for the job, untuk pekerjaan itu, will start work tomorrow. Masuk kan? Akan mulai bekerja besok. Nah, jadi begitu ya. Oke. Nah, ini sampai dengan nomor 10 ya. Boleh di pause videonya, boleh dikerjakan sendiri. Ya. Ya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya bisa kita bahas benar salahnya gitu loh. Oke? Good. Paham ya bahwa kita berbicara tentang adjective clause. Nah, karena kita sudah belajar tentang adjective clause, kita masuk ke skill 10 ya. Hampir sama dengan di pertemuan sebelumnya bahwa setiap sesuatu pasti ada pengecualian. Nah, skill 10 kita akan belajar adjective clause di mana kalau tadi setelah kata benda misalnya ya muncul konektor subject verb, ya kan gitu kan? Nah, ini bisa setelah kata benda itu tidak muncul subjek lagi. Jadi dia konektor yang sudah sekaligus sebagai subjek dan tinggal bertemu dengan verb. Contohnya ini, we are looking at a house that is quite expensive, ya. Kami sedang melihat ke arah ya, we are looking at a house, ke arah sebuah rumah yang agak mahal. Nah, coba kalau kita pecah ini maka kita akan dapati kan subjek we are looking verb at a house ini keterangan, tapi ada kata benda karena muncul setelah preposisi at. Nah, benda ini bisa dikasih adjective clause ya. Ini tandanya kan. A house, sebuah rumah that yang. Nah, is itu kan verb langsung. Nggak ada subjeknya. Mana subjeknya? Nah, konektor ini sudah berfungsi sebagai subjek sesungguhnya. Ya. Nah, kenapa? Karena judgingnya dari meaning. Dari artinya. Kami sedang mencari sebuah rumah. Yang ini kan untuk rumah inilah toh. Nah, rumah yang agak mahal. Nggak usah ditambah lagi. Sebuah rumah yang ini, yang rumah itu adalah kan dua kali ngomongnya akhirnya. Sedangkan bahasa Inggris benci redundant. Kami sedang melihat we are looking at a house. Kami sedang melihat ke arah sebuah rumah yang mahal. Enggak usah. Kami sedang melihat ke arah rumah yang rumah itu mahal. Enggak, dua kali. Yang rumah itu kan. Rumah yang rumah itu enggak mesti. Kalau di sini enggak bisa dia. Coba kita tes ya. Nih. This is the house that I want to buy. Ini adalah rumah yang aku ingin beli. Kalau kita coret subjeknya I ini kan. Ini konektor. Ya, lalu ada subjek I, lalu verb one. Kita coret misalnya. This is the house. Ini adalah rumah yang want to buy, ingin dibeli. Loh, siapa ingin dibeli? Loh, gimana nih?
Ya, siapa yang mau beli? Nggak jelas kan? Nah, makanya dia harus pakai subjek. Kalau yang ini udah jelas dia, ya kan? Ini tadi nah. Kami sedang melihat ke sebuah rumah yang mahal. Apa yang mahal itu? Ya rumahnya ini, rumah yang mahal kan gitu. Gitu ya. Sama dengan ini, rumah yang agak mahal terlihat seperti sebuah rumah yang bagus gitu. Oke ya? Nah, jadi itu. Nah, maka nanti kita juga akan menemukan soal di mana berhati-hati karena terkadang konektornya langsung bertindak sebagai subjek kayak di sini. Just drop off a package for you is my sister. Menurunkan sebuah paket untuk kamu ya, atau memberikan paket. Drop ini meninggalkan paket atau memberikan paket untuk kamu adalah saudara perempuanku. Ya udah, pasti kita udah tebak nih. Berarti ini pasti butuh subjek. Ya kan? Subjeknya apa? Subjeknya misalnya the woman. The woman just drop off a package for you is my sister. The woman ada verb nih kan? Kalau di sini kita kasih the woman, ya the woman. Nih, kita kecilkan dulu dikit. Ya. Nih, kita bilang misalnya ini kita udah tahu ini the woman. Maka udah tahu kita the woman just drop off a package for you is my sister. Ada konektor subjek di sini kan? Nah, maka kita tahu bahwa kita butuh konektor. Mana konektornya? The woman who, ya kan? Nah, jadi kalau kita ini sini misalnya kita buat ya, nih. Ah, the woman, ya, who, misalnya nih who. Terus mana lagi? Nggak ada lagi, ya kan? Mana subjeknya? Ternyata nggak butuh subjeknya ya. Nih. Jadi dia bisa langsung. Kalau kita artikan, the woman who just drop off my package, a package of you for you is my sister. Udah lengkap. Si perempuan yang menurunkan paketnya untuk kamu adalah saudara perempuanku. Ya udah. Konektor. Ya, ini noun, ya kan? Yang mana setelah noun ini untuk memberikan klausa adjektifnya butuh konektor yang sekaligus menjadi subjek lalu bertemu dengan verb. Oke ya? Oke. Jadi, akhirnya penilaian kita harus kembali ke meaningnya. Ya. Ketika konektor ini, kapan konektor ini akan berfungsi sekaligus subjek? Ketika konektor ini mewakili ini, kan gitu. Konektornya mewakili woman who, woman yang. Woman inilah, who ini woman. Tapi kalau di sini, ya, lihat berbeda kan? I like the dress that you are wearing. Aku suka pakaian yang kamu pakai. Apakah that ini mewakili, that ini mewakili dress? Iya. Saya suka pakaian. Ya, pakaian yang apa? Yang sedang dipakai. Nah, siapa? Bingung kan? Maka you tidak bisa dihilangkan, ya kan? Nah, jadi you-nya tidak bisa dicoret, berarti that dengan you ini berbeda. Makanya dia tidak bisa. Ya. Kalau yang sebelumnya bisa dicoret karena subjeknya itu adalah konektor, yang konektor itu juga berfungsi sama dengan si ini. Gitu. Ya. Oke. Jadi kembali ke meaning. Nah, itu. Oke, nah ini adalah konektornya ya, dihafalkan. Ada who, ada which, ada that, hampir sama ya. Nah, cuman itulah beratnya. Kembali ke sense kita mengenali apakah dia butuh subjek lagi atau tidak. Contoh, I bought the dress that was on sale. Aku membeli pakaian itu ya yang on sale, sedang dijual atau lagi di diskon ini biasanya ya. Ya, lagi di diskon. Nah, ini that was on sale. Kalau kita artikan, aku membeli pakaian yang di diskon. Udah masuk, nggak usah lagi pakai ini ya. Ini konektor, maka dia pun juga adalah subjek. Ya. Nggak perlu lagi misalnya I bought the dress that it was, yang dress itu it was on sale. Double dia, karena it dan dress sudah sama kan. It dan dress adalah sama, maka nggak perlu lagi. Nah, the dress that was on sale was beautiful. Pakaian yang dijual adalah cantik. Ini juga sama ya. Ini connect subjeknya. Ya, ini ada konektornya. Ya, untuk adjektifnya ini ya, adjective clause. Yang ini juga adalah subjek dan verbnya adalah was.
Verb asli dari the dress adalah was beautiful. Oke. Nah, ini contoh ya. Kita langsung ke nomor 3 aja. The dog that barking belongs to my neighbor. The dog, anjing yang menggonggong, milik tetanggaku. The dog subject belongs verb. Berarti di sini ada konektor yang akan menjadi klausa adjektif. Konektornya udah lengkap. Apakah butuh subjek? Jelas ya. The dog that barking. Oh, the dog, anjing yang menggonggong. Berarti dog inilah yang menggonggong kan? Maka tidak perlu lagi, udah benar. Konektor juga subjek. Lah verbnya mana? Verbnya barking. Barking ini tidak bisa jadi verb kecuali didahului to be. Berarti dia salah. Verbnya salah. Harusnya bukan the dog that barking, tetapi the dog that is barking. Baru dia benar. Ya, that is. The dog that is barking belongs to my neighbor. Maka ini incorrect. Oke, ya ini boleh dikerjakan sendiri. Ya, jadi kesimpulannya pada hari ini kita belajar bahwa ada namanya adjektif, clause, adjektif, ya, kata sifat yang berbentuk konektor plus subjek plus verb, ya. Atau ketika konektor dengan subjek dari kata bendanya itu sama, ya. Ini noun dulu ya kita. Noun yang diikuti oleh adjektif, tapi adjektifnya terdiri dari konektor subjek. Dan ada juga noun yang diikuti oleh adjektif. Nah, tapi terdiri dari konektor sekaligus subjek dan bertemu dengan verb. Paham ya? Oke. Right then, I think that's all for our meeting today. Thank you very much. See you again in the next meeting. Bye-bye.